Perkenalkan, nama saya Novela Dinda Febi Anissa dari S1 Manajemen Universitas Dinamika yang akan membahas tentang studi case Hollywood and Global Culture. Dalam pembahasan kali ini ada 4 pembahasan. Yang pertama, introduction, dan pembahasan yang kedua, stereotip dan nilai keagamaan, dan pembahasan yang ketiga, film dan keunggulan komparatif, dan yang keempat, sebuah dilema budaya. Pembahasan yang pertama yaitu introduction. Pada introduction kali ini, case yang akan kita bahas yaitu mengenai perfilman yang ada di Hollywood. Hollywood merupakan sebuah distrik di Los Angeles, California, Amerika Serikat. Dan daerah ini tuh terkenal dengan industri perfilmannya di seluruh dunia. Karena di Hollywood sendiri itu banyak melahirkan film-film yang digemari di negara-negara Eropa, Asia, dan sebagainya. Slide selanjutnya yaitu masih dalam pembahasan introduction. Nah, di sini itu perfilman Hollywood itu menuai kritikan dari negara-negara lainnya. Contohnya seperti film Independence Day yang menggambarkan penduduk Afrika sebagian besarnya yaitu penduduk desa yang terbelakang dan pejuang suku. Nah, karena hal inilah banyak penduduk Afrika yang mengkritik tentang film Independence Day. Nah, contoh selanjutnya yaitu di film Lost in Translation, yaitu mendapat kecaman karena orang Jepang yang sadar gambar kecewa dengan penggambaran mereka sebagai comic relief dalam adegan di mana karakter Bill Murray sedang mandi di hotel bintang 5. Dia harus membungkuk dan memutar kepalanya ke bawah pancuran. Adegan ini di mana Murray ditampilkan menjulang setidaknya 1 kaki di atas lift yang penuh dengan pengusaha lokal yang mengolok-ngolok tubuh orang Jepang yang lebih kecil. Nah, film tersebut dianggap memperkuat stereotip negatif tentang orang Jepang. Nah, contoh selanjutnya yaitu film Jurassic Park. Di film Jurassic Park sendiri banyak menuai kritikan karena beranggapan bahwa film ini tuh kurang plot dan ada pejabat Prancis yang menyebut film itu sebagai ancaman bagi identitas nasional mereka. Slide selanjutnya yaitu membahas tentang stereotipe dan nilai keagamaan. Apa sih stereotipe itu? Stereotipe itu merupakan penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi terhadap kelompok di mana orang tersebut dapat dikategorikan. Nah, banyak film Hollywood yang menyajikan catatan sejarah yang bias, seperti contohnya di film The Last Samurai and The Kill Bill. Nah, di film ini tuh mengisahkan bahwa orang Barat lebih baik dalam seni bela diri daripada orang Asia. Nah, contoh selanjutnya itu film Brokeback Mountain. Nah, di sini tuh bangsa-bangsa dengan nilai-nilai keagamaan itu tersinggung oleh film ini karena di film ini tuh menggambarkan hubungan homoseksual antara 2 koboi di Amerika Serikat. Film Hollywood mendominasi pasar sehingga menimbulkan persepsi penonton. Slide selanjutnya yaitu membahas tentang film dan keunggulan komparatif. Menurut teori keunggulan komparatif, negara harus berspesialisasi dalam memproduksi apa yang mereka lakukan terbaik dan mengimpor sisanya. Para ekonomi berpendapat teori ini tuh berlaku untuk film seperti halnya industri apapun. Seperti yang dikatakan oleh Perdana Menteri Kanada bahwa film itu adalah penjelmaan budaya. Salah jika memandang budaya sebagai komoditas industri budaya.
Selain dampak ekonominya, menciptakan produk yang fundamental bagi kelangsungan hidup Kanada sebagai masyarakat. Karenanya, beberapa negara berupaya memblokir impor film dari Amerika Serikat atau perfilman Hollywood ini sebagai upaya untuk melindungi industri film mereka sendiri. Slide selanjutnya yaitu membahas tentang sebuah dilema budaya. Nah, banyak film Hollywood beranggaran besar akhir-akhir ini tuh sebenarnya adalah kreasi multinasional. 2 dari 7 perusahaan film besar yang secara kolektif dikenal sebagai Hollywood bahkan bukan perusahaan Amerika Serikat. Hubungan Hollywood dan Amerika Serikat tidak lagi seperti dulu karena garis yang menghubungkan Hollywood dengan Amerika Serikat semakin lama semakin kabur. Dalam wawancara dengan New York Times, sutradara Prancis Eric Rohmer menyatakan bahwa rekan senegaranya harus melawan dengan film berkualitas tinggi, bukan perlindungan. Nah, Eric Rohmer ini mengatakan bahwa saya seorang pembuat film komersial. Saya untuk persaingan bebas dan tidak didukung oleh negara. Menurut Eric Rohmer. Selanjutnya yaitu membahas tentang question and answer. Nah, pada pertanyaan yang pertama yaitu sebagian besar aspek budaya asing seperti bahasa, agama, gender, peran, dan strategi pemecahan masalah sulit untuk orang biasa pengamat untuk memahami. Apa pengaruh film Hollywood budaya nasional di luar Amerika Serikat? Aspek apa dari Amerika Serikat budaya yang dipromosikan film-film Hollywood ke seluruh dunia? Bisakah kamu mengamati efek positif film Hollywood terhadap budaya dunia? Nah, jawabannya yaitu film-film Hollywood telah mempengaruhi budaya nasional di luar Amerika Serikat dengan pemaparan metafora budaya, stereotip, dan idiom. Metafora budaya adalah kegiatan atau lembaga yang anggota masyarakat tertentu terikat secara emosional atau kognitif, seperti sepak bola Amerika atau taman Jepang dengan ciri tertentu yang sama dan mungkin atau mungkin tidak faktual. Pertanyaan yang kedua yaitu budaya memainkan peran kunci dalam bisnis. Dengan cara apa memiliki film dipengaruhi tugas manajerial, aktivitas perusahaan, dan lainnya cara berbisnis di seluruh dunia. Bisa nonton film asing menjadi cara efektif untuk mempelajari cara berbisnis di luar negeri? Jawabannya adalah film adalah variabel dependen dan independen dalam hal budaya nasional, profesional, dan perusahaan. Film mempengaruhi dan merupakan hasil dari 3 budaya yang tumpang tindih ini. Ketika budaya meresap ke dalam bisnis di beberapa tingkatan, selalu tugas-tugas manajerial, aktivitas perusahaan, dan transaksi bisnis di seluruh dunia dicerminkan dalam film, dan sebaliknya, film menangkap aktivitas bisnis di seluruh dunia dan cara lain untuk melakukan bisnis di seluruh dunia. Pertanyaan selanjutnya yaitu film Hollywood sangat populer di luar negeri tetapi film asing tidak banyak dilihat di Amerika Serikat. Faktor apa yang menentukan tingginya permintaan film Hollywood? Mengapa mereka begitu populer di Eropa, Jepang, Amerika Latin, dan negara lainnya? Mengapa? Apakah film asing diminati begitu sedikit di Amerika Serikat? Apa dapat dilakukan pembuatan film asing untuk meningkatkan permintaan akan film mereka di Amerika Serikat? Orang Eropa cenderung membuat film yang lebih memancing pemikiran, sedangkan orang Amerika hanya menginginkan efek khusus, kekerasan, dan terkadang romansa. Menurut sebagian orang Amerika berpendapat bahwa kami hanya ingin dihibur, kami tidak ingin berpikir selama menonton film.
Pasar dunia juga menyukai film beranggaran besar dan menghibur dengan barang yang tepat. Sekian presentasi kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like videonya ya.